Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janal Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2024, program studi PAI atau Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran, yaitu sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG dalam jabatan pada peserta didik fase E kelas X1 dengan materi memahami definisi syarat dan rukun mudharabah di SMA Plus Al-Aqsa Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajarnya berjalan dengan baik. Silakan pimpin KM. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya silakan acungkan tangannya. Adwa. Ulang. Agnia Salsabila, Aisyah, Alia, Akila. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak sekarang akan memperlihatkan sebuah video tentang kita belajar tentang mudharabah. Nah, kita bisa perhatikan di video ini apa dan bagaimana mudharabah ya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Fitrita, NIM 2011320, kelas Generasi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang kasus yang penyelesaiannya menggunakan akad mudharabah. Eli berencana untuk membuka usaha batik. Setelah menghitung perkiraan modal awal dalam usaha batiknya, memerlukan modal yang cukup banyak. Uang yang dimiliki Eli tidak cukup untuk dijadikan modal dalam usaha batik. Akhirnya, untuk menutupi kekurangan modal yang diperlukan, Eli memutuskan untuk meminjam dana kepada bank. Eli meminjam kepada pihak bank sebesar 100 juta. Walaupun membiarkan seperti yang diminta untuk digunakan dalam usaha. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, keduanya menggunakan akad mudharabah, di mana Eli mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan pihak bank mendapatkan keuntungan 40%. Setelah itu, Berapa keuntungan? 4. Berbagi 64 40. Siapa yang mendapat keuntungan 60%? Sementara yang 40% lanjut. keduanya menandatangani persetujuan dan Eli pun diberikan tunjangan sebesar 100 juta. Pada usahanya di bulan pertama, Eli mencatat bahwa usahanya telah memberikan keuntungan sebesar 10 juta per bulan. Hingga pada akhir tahun tercatat bahwa Eli mendapatkan keuntungan sebesar 120
bisa menyampaikan? Ada keuntungan nggak dalam mudharabah? Ada. Oke. Yang namanya usaha itu pasti harus ada keuntungan. Nah, dalam konteks mudharabah kita sama-sama tahu tadi bahwasannya yang namanya mudharabah itu adalah bisa dimana akad kerja sama antara sohibul dengan mudhari. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak mau nanya nih. Apa yang membedakan antara akad mudharabah dalam ekonomi Islam dengan akad konvensional? Apa yang membedakannya? Silakan, ada yang ingin menjawab? Silakan. Enggak apa-apa, salah juga silakan. Yuk, acungkan tangannya yang ingin menjawab, silakan. Ada yang ingin menjawab? Apa yang membedakan antara akad mudharabah dalam sistem ekonomi Islam dengan akad konvensional? Yuk, jangan malu-malu, silakan. Siapa namanya? Atifah. Kalau misalnya akad mudharabah, sohibul mal yang meminjamkan uang, kita mendapat rugi dan dapat keuntungan. Sohibul mal hanya akan mendapatkan modalnya. Betul. Sedangkan akad konvensional, Pihak pemodal atau sohibul mal mau rugi atau tidak rugi, mudaratnya tetap harus memberikan keuntungan. 100 betul sekali. Jadi kalau dalam tepuk tangan dulu. Jadi kalau dalam sistem mudharabah itu ketika ada keuntungan dibagi bersama, ketika ada kerugian pun dibagi bersama, bahkan lebih cenderung sohibul mal sebagai penanggung jawab kerugian. Tetapi kalau dalam sistem konvensional itu sohibul mal atau investor atau pemilik modal, mohon maaf, dalam hal ini misalkan dari pihak bank, dia tidak mau berpikir, tidak mau peduli ketika sudah beres yang namanya akad atau ijab qabul, pihak pengelola atau mudharib harus mengembalikan keuntungan dan modalnya, mau rugi ataupun tidak. Itulah yang bedanya antara konvensional dengan mudharabah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Nah, sekarang ada tugas dari Bapak untuk mendiskusikan apa yang akan diambil atau langkah-langkah apa yang akan diambil ketika kita akan melaksanakan suatu akad. Baiklah anak-anak sekalian, tadi Bapak udah ngasihin materi buat diskusi dan sekarang silahkan diskusikan tentang misalkan mengapa akad seperti mudharabah penting untuk menciptakan kerjasama yang adil. Ini untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 silahkan diskusikan apa jadinya jika kerjasama bisnis dilakukan tanpa aturan yang jelas. Dan untuk kelompok 3 nanti bisa perwakilan ke depan salah satu untuk menyebutkan syarat dan rukun mudharabah ya. Oke? Nah, silakan diskusikan bareng-bareng. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Mulai. Silakan.
Salma, oke silakan maju ke depan Salma. Di sini saya akan menjelaskan apa jadinya jika kerjasama bisnis dilakukan tanpa aturan yang jelas. Jawabannya adalah akan menciptakan konflik sosial atau permasalahan yang dapat membuat kedua belah pihak menjadi rugi karena disebabkan aturan yang tidak jelas. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita tadi mendiskusikan beberapa hal mengenai mudharabah, jadi pada dasarnya dengan sistem mudharabah ini Islam mengajarkan kepada kita agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi harus sama-sama saling diuntungkan. Selanjutnya untuk kegiatan refleksi, nih Bapak ada pertanyaan. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang mudharabah? Apa kira-kira nih? Setelah kita tadi belajar tentang mudharabah, hal baru apa yang kalian dapatkan di otak kalian tentang mudharabah? Apa kira-kira? Apa? Agama Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada setiap muslim. Jadi dalam agama itu kita mengajarkan untuk selalu adil. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi belajar dari awal sampai akhir, pada kesimpulannya yang pertama adalah dengan adanya sistem mudharabah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kedua, dengan adanya sistem mudharabah setiap pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, ketika terjadi kerugian, kedua belah pihak sama-sama menang. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup untuk pelajaran PAI pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi memahami definisi syarat dan rukun mudharabah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum